Iya, kura-kura dan kelinci. Setelah itu apa lagi contohnya? Contohnya apa? Apa? Singa. Singa sama apa? Ular. Masih banyak lagi cerita-cerita dongeng kan? Itu adalah cerita dongeng yang benar-benar terjadi. Iya. Nah, di bukumu, nah, di subtema 1, nah ini kan ada manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, siapa yang tahu apa itu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia? Masih ingat? Apa yang kamu ketahui tentang manfaat tumbuhan? Manfaat tumbuhan untuk kehidupanmu. Apa contohnya? Manfaatnya? Ayo, tumbuhan apa yang pernah kamu makan? Sawi, Bu. Sawi. Terus? Kangkung. Masih banyak lah. Banyak lagi. Nah, itu contoh tumbuhan yang bisa dimakan, yaitu sayuran. Manfaat sayuran itu dimakan kenapa? Apa? Supaya sehat. Iya, supaya sehat. Iya, pintar. Nah, di sini ada cerita namanya pohon apel yang tulus. Nah, ya kan? Oke? Ya kan? Pernah nggak dengar cerita pohon apel yang tulus? Siapa yang tahu? Apa isinya? Oke? Oke, lanjutlah. Nah, di sini nak, pohon apel yang tulus ini dahulu itu ada seorang anak laki-laki yang bermain di sekitar pohon apel. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu itu anak itu tumbuh dewasa. Suatu hari dia datang kembali ke pohon apel, lalu menyambutnya dengan gembira. Lalu pohon apel itu diajak apa? Diajak apa di situ? Diajak bermain. Setelah itu katanya pohon apel, dia boleh memotong pohon apel itu untuk apa? Membuat rumahnya untuk dibangun. Setelah itu apa lagi? Semua itu cabang-cabang pohon apel itu dipotonglah sama anak itu, yang anak laki-laki yang tadi. Diambillah semua ranting-rantingnya, cabangnya itu. Nah, setelah itu anak itu tidak datang kembali setelah rumahnya jadi. Pohon apelnya sangat merasa apa di situ? Sedih. Iya, akhirnya anak itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersamanya, tapi sangat tua pohon apelnya karena sudah terlalu lama anak itu meninggalkan pohon apel. Nah, setelah itu batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat, kata pohon apel. Anak laki-laki itu pun duduk bersandar pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia, akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, sekarang ibu mau kamu mengerjakan dulu yang ini, yang halaman 4. Nah, ini kan ada soal 5, ya kan, tentang cerita pohon apel. Nah, jawabannya itu ada di mana? Ada di dongeng mana yang kamu baca tadi? Iya, di halaman? Di halaman 2. Oke. Nah, sekarang setelah kamu mengerjakan ini, ibu mau kamu membagikan kelompok. Ini kan kelompoknya udah terbagi, ibu bagi menjadi 4 kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 6 orang. 6 orang itu ibu suruh nanti membuat cerita dongeng bersama peran-perannya. Misalnya Sultan menjadi singa, terus si Aldel menjadi ular, si Sofa menjadi apa? Pohon, si Risti menjadi kura-kura, atau si Lutfi menjadi buaya. Nah, ceritanya peran-perannya nanti ibu ajarkan. Oke? Sudah paham, nak? Oke? Oke nggak? Oke. Paham? Paham? Ibu tanya lagi sebelum menutup pelajaran tentang dongeng. Siapa
di dongeng itu? Cerita yang benar-benar iya, pinter Laura. Cerita yang benar-benar terjadi. Siapa di sini yang tahu contoh dongeng? Apa contoh dongeng yang tadi? Kancil dan buaya. Terus pohon apel yang tulus. Terus singa dan ular. Terus iya, kelinci dan kura-kura. Oke lah, pelajaran Ibu tutup